Laga Manchester United menghadapi Newcastle nampaknya akan dilepas Erik ten Hag. MU memang sulit lolos ke Eropa dari jalur Liga. Ten Hag akan fokus ke final Piala FA demi lolos ke Eropa. Sejumlah nama diperkirakan akan mendapat menit bermain sebagai laga perpisahan. Rumornya ada rencana yang dibuat untuk Aaron Wan-Bissaka untuk mengucapkan selamat tinggal di depan penonton Old Trafford. Demikian juga Rafa Varane yang mengonfirmasi dalam 24 jam terakhir, dia akan mengucapkan selamat tinggal. Anthony Martial, yang juga akan meninggalkan klub musim panas ini, bisa hadir untuk putaran kehormatan. Bruno Fernandes dan Marcus Rashford sama-sama absen lagi. Tuan rumah kemungkinan besar masih tanpa daftar panjang backnya. Antara lain Harry Maguire, Luke Shaw, Victor Lindelof, Rafael Varane, dan Tyrell Malacia. Namun, Lisandro Martinez bisa mendapatkan peluang tampil meski hanya beberapa menit. Erik nampaknya akan menurunkan formasi awal seperti menghadapi Arsenal. Menang atau kalah tidak penting lagi bagi fans yang ingin menyaksikan tim bermain penuh spirit. Rafael Varane akan meninggalkan Manchester United sebagai agen bebas pada akhir musim ini. Keputusan dikonfirmasi, seperti yang terungkap pada bulan Januari. Varane akan tersedia di pasaran karena kontraknya tidak akan diperpanjang. Kabarnya, Rafael Varane gagal menyetujui kontrak baru dengan MU untuk menggantikan kontraknya yang saat ini senilai 340.000 pound per minggu. Rafael Varane berkelas saat MU masuk dan keluar lapangan. Tapi keluarnya musim panas adalah jalan terbaik bagi semua pihak. United akan menghemat gaji tahunan 17,6 juta pound untuk pemain yang hanya berhasil menjadi starter dalam 58 dari 112 pertandingan Premier League sejak bergabung pada tahun 2021. Dalam video perpisahannya, Varane menyebut Ineos sebagai pemilik baru yang hebat, dengan strategi yang jelas, memberitahu fans bahwa para pemain mendapat informasi yang sangat baik tentang apa yang akan terjadi. Ini sekaligus menepis sejumlah kabar bohong karya jurnalis semodel Samuel Luckhurst. Keputusan Varane meninggalkan MU membawa efek domino. MU kini mencoba membajak kepindahan Newcastle untuk bek tengah Fulham, Tosin Adarabioyo, dengan status bebas transfer. Hal ini didorong Jason Wilcox, yang membantu membawa Tosin melalui tim muda di Man City, yang sangat tertarik untuk merekrutnya. Bek kiri klub Prancis, Brest, Bradley Loko telah dikaitkan dengan kepindahan dari klub pada akhir musim. Liverpool, Chelsea dan Tottenham Hotspur adalah tim yang merekrut bek berusia 22 tahun itu, dan mereka baru-baru ini mengirimkan pengintai untuk mengawasinya beraksi. Manchester United perlu mendatangkan bek kiri berkualitas di musim panas. Pemain Prancis berusia 22 tahun itu bisa menjadi akuisisi yang luar biasa. Bandrolnya yang 25 juta pound sangat memenuhi kriteria yang Ineos tetapkan untuk bek kiri baru MU. Peluang pindah ke Liga Inggris akan cukup menarik bagi bek muda tersebut dan ia akan berusaha bergabung dengan klub besar di musim panas. Akan menarik untuk melihat di mana dia akan berakhir. Tim Putri United memiliki dukungan finansial yang cukup baik, namun memenangkan Piala FA tetap merupakan pencapaian yang jauh lebih besar daripada yang banyak orang sadari. Pengeluaran United untuk tim WSL-nya berdasarkan data terakhir Swiss Rumble sekitar posisi keempat di WSL. Tim mendapat untung dengan pendapatan 5 juta. Namun pengeluaran mungkin bukan kekhawatiran terbesar. Tim Putri City, Chelsea, dan Arsenal misalnya berbagi fasilitas latihan dengan tim putra. Jadi ketika para pemain United misalnya muncul untuk berlatih di lapangan Lake Village sambil menyajikan sandwich, para pemain Arsenal, Chelsea dan City pergi ke fasilitas canggih dengan koki yang siaga dan tentu saja acara ilmu olahraga elit. Gaji yang diberikan tidak terlalu tinggi untuk para pemain ini, dengan rata-rata 47.000 per tahun, yang berarti bahwa sebagian besar pemain akan berada jauh di bawah gaji tersebut.
Hal-hal seperti kualitas fasilitas malah membuat perbedaan besar. Seorang pemain internasional dari suatu negara yang ingin pergi ke luar negeri, akhirnya memilih antara pergi ke Chelsea atau United. Banyak yang akan lebih memilih yang pertama karena alasan ini. Ada kemajuan di sini untuk tim Putri United, dengan fasilitas baru yang dibuka di Carrington pada bulan Januari, yang akan sangat disambut baik. Namun secara keseluruhan, selama beberapa tahun terakhir, tim ini telah menghadapi banyak tantangan dan menunjukkan ketahanan dan perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang mereka dapatkan termasuk Piala FA musim ini. Diremehkan oleh jurnalis abal-abal, Samuel Luckhurst, statistik justru membuat fans MU terpana akan Alejandro Garnacho. Hanya 3 pemain sayap Premier League yang berada dalam persentil 80 lebih untuk menggiring bola, membawa, dan keterlibatan dalam mencetak gol. Mereka adalah Bukayo Saka, 22 tahun, Michael Olise, 22 tahun, dan Alejandro Garnacho, 19 tahun. Garnacho adalah pemain di bawah 20 tahun yang paling banyak menembak tepat sasaran, XG dan XA, tembakan, crossing, menggiring bola, lari progresif, akselerasi, dilanggar lawan, duel ofensif, assist, dan sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Tim pemandu bakat MU bekerja dengan brilian, sayang manajemen klub MU sangat buruk. Manchester United tidak akan bermain sepak bola Liga Champions musim depan. Tim yang kemungkinan besar akan mengamankan tempat keempat adalah Aston Villa. Manchester United kesulitan mencetak gol musim ini, dan itu menjadi masalah nyata bagi tim. Villa memiliki striker yang bisa dipanggil dari bangku cadangan. Striker muda John Duran mencetak 2 gol untuk memastikan Villa mengklaim 1 poin dan tetap unggul dalam perburuan Liga Champions mereka saat melawan Liverpool. Duran, pada bagiannya, adalah striker muda yang sangat mentah, memainkan peran cadangan. Namun Villa hanya mengeluarkan biaya 18 juta pound untuk menandatanganinya dari Chicago Fire pada Januari 2023. Klub tahu bahwa mereka sedang merekrut prospek, dan dia telah dikelola dengan baik, dengan ekspektasi yang tinggi. Manchester United terkenal memiliki 4 striker top pada tahun 1999. Pada tahun 2024, Manchester United hanya beroperasi dengan 1 striker. Kembali ke belakang, pada Oktober 2022, Manchester United telah melakukan kontak untuk mengontrak striker Chicago Fire, John Duran, dan tertarik untuk membelinya. Dia dihargai 10 juta pound. Namun, upaya ini digagalkan para pejabat MU yang merasa tidak ada gunanya merekrut striker mentah. Manchester United dan Borussia Dortmund hampir mencapai kesepakatan tentang kepindahan Jadon Sancho secara permanen. MU akan mendapat tambahan sekitar 40 juta pound plus 5 juta pound. Persyaratan pribadi tidak menjadi masalah bagi Sancho dan Dortmund. Negosiasi agak andek soal besar gaji Sancho. Lebih banyak lagi yang akan menyusul pada hari-hari berikutnya. Varane, Martial, Amrabat, Evans dan Heaton habis kontraknya bulan depan. Eriksen, Casemiro, Sancho, Van de Beek, Mejbri, Greenwood hampir pasti hengkang. AWB, Lindelof, Maguire, Malacia, Pellistri juga bisa pergi. Itu adalah 16 pemain yang pasti atau potensial keluar. Ineos harus merekrut banyak pemain musim panas ini, atau pilihan lainnya mempromosikan sejumlah pemain akademi. Dan bicara tentang promosi pemain akademi, Manchester United U18 telah menyelesaikan musim treble yang sensasional dengan kemenangan terbaru mereka di final Premier League National. Kemenangan 2-1 di Stamford Bridge tercipta berkat gol Ethan Wheatley dan Ethan Williams. Trofi ketiga musim ini untuk tim asuhan Adam Lawrence
United U18 menutup musim spektakuler dengan penampilan impresif lainnya. Setelah memenangkan Liga Premier Utara dengan telak untuk lolos ke final nasional, United juga mengangkat Piala Liga Premier setelah mengalahkan rival Manchester City di final. Musim luar biasa United dimulai dengan kemenangan beruntun di liga yang berlangsung hingga Februari. Tim U18 akhirnya menyelesaikan musim dengan 26 kemenangan, 2 kali seri, dan 4 kekalahan di semua kompetisi. Ini merupakan musim yang bersejarah bagi klub karena mereka memenangkan Piala Liga Premier dan final nasional Liga Premier untuk pertama kalinya dalam format mereka saat ini. Punggawa U18 sudah mulai membuahkan hasil untuk tim utama. Dengan pencetak gol final, Ethan Wheatley membuat 3 cameo baru-baru ini di bawah Erik ten Hag. Ini merupakan musim impian bagi Wheatley yang mencetak golnya yang ke-23 musim ini dalam kemenangan final. Dengan sejumlah pemain lain yang juga duduk di bangku cadangan tim utama dalam beberapa bulan terakhir, tampaknya hanya masalah waktu sebelum beberapa dari mereka melakukan debut di tim utama. Kemenangan tersebut juga membuat United lolos ke UEFA Youth League melalui jalur juara domestik setelah tim utama gagal mendapatkan kualifikasi untuk jalur Liga Champions.